Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mekanisme asesmen nasional. Bahwa kita tahu asesmen nasional terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua ada survei karakter. Dan yang ketiga ada lingkungan belajar. Baiklah, sebelum kita simak bagaimana mekanismenya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Nah, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yaitu ada 4. Yang pertama tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN, Ujian Sekolah atau UN, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, serta Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Nah, perubahan ujian nasional atau UN, situasi saat ini di mana materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Yang ketiga, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, arahan kebijakan baru, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tapi karena kemarin ada pandemi, jadi UN-nya sudah ditiadakan ya teman-teman. Yang kedua, tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana di sini ada literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, ada numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan yang terakhir ada karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Nah, yang ketiga dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir, mengacu pada praktik baik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS. Asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdiri dari asesmen itu akan menghasilkan informasi, di mana informasi tersebut akan menunjukkan kualitas pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran akan terlihat bagaimana hasil belajar siswa. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ciri-ciri sekolah yang efektif. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajarannya baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharap membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden murid, guru, dan kepala sekolah, di mana murid yang mengikuti asesmen nasional yaitu murid kelas 5, 8, dan 11, maksimal 30 murid untuk jenjang SD, dan 45 murid untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden.
Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Untuk guru, yaitu guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Nah, untuk yang kepala sekolah, yaitu dilaksanakan oleh kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Asesmen nasional yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa akan mengerjakan soal-soal tentang AKM literasi dan numerasi, serta survei karakter. Nah, AKM literasi dan numerasi akan terlihat hasil belajar kognitifnya. Sedangkan survei karakter akan terlihat hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah akan mengerjakan tentang survei lingkungan belajar, di mana dari survei lingkungan belajar ini akan ditemukan karakteristik input dan proses pembelajaran. Lalu, apa yang diukur dari asesmen nasional? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri dari literasi membaca, di mana dari literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkomunikasi secara produktif di masyarakat. Nah, untuk literasi numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan dunia. Nah, untuk survei karakter yang diinginkan dari peserta didik yaitu profil belajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berbinekaan global. Nah, dari hasil survei lingkungan belajar akan diperoleh iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, di mana iklim keamanan sekolah yang meliputi keamanan, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Iklim kebinekaan global meliputi praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan afektif, aktivitas kognitif. Dan yang terakhir yaitu tentang pengembangan guru yang meliputi refleksi dan perbaikan pembelajaran serta dukungan untuk refleksi guru. Komponen AKM yang pertama ada literasi membaca, di mana berisi tentang konten yang meliputi teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ada teks sastra, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Komponen yang kedua yaitu proses kognitif yang meliputi menemukan informasi. Siswa diminta untuk mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua ada interpretasi dan integrasi, di mana siswa memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Siswa mampu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Dan komponen yang ketiga yaitu konteks yang meliputi personal. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang terakhir, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik.
Komponen yang kedua yaitu numerasi, terdiri dari konten yang meliputi bilangan, di mana bilangan tersebut meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, misalkan cacah, bulat, pecahan, atau desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga, ada data dan ketidakpastian yang meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang terakhir ada aljabar yang meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Selain konten, ada proses kognitif, yaitu yang meliputi pemahaman. Pemahaman yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, aplikasi atau penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga, yaitu penalaran, di mana bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Dan bagian yang ketiga, yaitu konteks yang meliputi personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua ada sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang ketiga, saintifik, yaitu yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Bentuk soal dalam asesmen nasional terdiri dari 5 soal. Yang pertama yaitu pilihan ganda, siswa hanya memilih satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, siswa bisa memilih jawaban benar lebih dari satu. Yang ketiga, menjodohkan, siswa mencari pasangan pertanyaan dan jawaban yang benar. Yang keempat, isian singkat, siswa menjawab berupa bilangan, kata, nama, atau benda yang benar. Dan yang kelima, yaitu isian, siswa menjawab dengan kalimat yang menjelaskan jawaban. Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Peserta yang mengikuti asesmen nasional pada jenjang SD atau MI maksimal 30 per sekolah, yaitu kelas 5, materi sampai kelas 4. Untuk jenjang SMP atau MTS maksimal 45 per sekolah, yaitu kelas 8, materi sampai kelas 8. Untuk jenjang SMA atau MA atau MK, maksimal 45 per sekolah, kelas 11 yaitu materinya sampai kelas 11. Pelaksanaannya yaitu berbasis komputer dan adaptif, di mana soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap siswa mengerjakan yang pertama, tes literasi membaca, yang kedua, tes literasi numerasi, yang ketiga, survei karakter, dan yang keempat, survei lingkungan belajar. Pelaksanaannya, setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk pelaporannya, tidak untuk individual siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, tidak untuk meranking sekolah. Alokasi waktu. Hari pertama untuk jenjang SD mengerjakan tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK mengerjakan tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua pada jenjang SD mengerjakan tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK mengerjakan tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Asesmen kompetensi minimum dibagi menjadi 2, yaitu AKM nasional dan AKM kelas, di mana AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sedangkan AKM kelas berfungsi untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. AKM nasional sampelnya peserta didik kelas 8 dan kelas 11, sedangkan AKM kelas peserta didik dari kelas 2 sampai kelas 12.
AKM nasional dilaksanakan terstandar oleh pusat, sedangkan AKM kelas dilaksanakan oleh guru di kelas. Nah, itu tadilah beberapa mekanisme dari asesmen nasional. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti asesmen nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.